Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini saya tidak belajar dulu loh ya. Karena sejak turun sholat isya itu langsung diterima tamu berapa itu. Sampai mepet. Langsung live ini tanpa membaca tulisan panjenengan. Pak Adi Syukur. Nah, ini. Pemecatan ini justru memupuk dan menumbuhkan semangat para penegak sejarah yang sudah diacak-acak oleh imigran Yaman. Kalau dibiarkan, NU akan berubah menjadi NA, bukan NU tapi Nahdlatul Alawiyah. Pak Adi Syukur ini ada benarnya. Sebagai rasa cinta beliau terhadap organisasi yang dicintainya, ya, mengingatkan kita agar jangan sampai NU menjadi NA. NU Nahdlatul Ulama itu kebangkitan orang-orang alim, ilmuwan-ilmuwan. Kita bangkit. Ya, Jimaduddin Utsman, Gus Abbas, Gus Jazuli, Syarif Muhsin, ya, Gus Fuad, semuanya banyak, RT Fakih Radinirat, Syarif Rahmat dan lain-lain. Itu ya ilmuwan-ilmuwan, ya ulama-ulama bangkit Nahdlatul Ulama. Kenapa malah disalahkan? Berarti nggak sesuai dengan nama Nahdlatul Ulama. Kalau menyerang orang-orang yang bangkit ya dalam hal keilmuan ya berarti menjadi Nahdlatul Alawiyah. Bener Pak Adi Syukur. Berarti bangkitnya kelompok Alwi bin Ubaidillah sudah mampu menguasai struktural Nahdlatul Ulama. Faktanya seperti itu. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai, mohon dikoreksi bila saya keliru. Apakah Kiai Miftahul Akhyar itu tidak bisa mengoperasikan komputer dan internet? Karena kalau melihat pernyataannya seperti orang yang tertinggal informasi. Wallahu a'lam ya Pak Pamungkas Pramana. Az-zahir yadullu 'alal batin. Lahiriah itu petunjuk dari batiniahnya. Berarti kalau kenyataannya seperti itu ya kemungkinan masih belum melek informasi. Dunia sudah pesat seperti ini kok masih klasik, klinik, dan bahkan mistik. Mohon maaf, HP 3G itu sudah nggak laku kok masih menggunakan HP 3G. Sekarang itu sudah 5G. HP ROM dan RAM kecil itu sudah tidak laku, nggak mampu. Ya, kalau buka YouTube, apalagi ngaji bersama seperti ini nggak bisa menerima, ya, kelelet kok masih dipakai. Sama seperti itu, nih, Pak Pamungkas Pramana. Kalau kita lihat sekilas, memang beliau gaptek, ya, gaptek. Ya wallah alam, tapi kan tidak az-zahir ya batin itu. Sama seperti kiamat itu kan nggak ada yang tahu, tapi Allah memberitahu tanda-tandanya. Berarti buktinya kok seperti itu, berarti kurang melek informasi. Katanya seluruh pakar nasab sedunia sudah memutuskan mensahihkan nasab Alawi. Kok ini ada orang yang tidak menerima? Oh, berarti ini bukan tradisi NU. Itu ya Khawarij itu. Loh. Siapa nasabah yang mengisbat nasabah Alawi? Ada mereka orang-orang yang terkena pranknya Alawi. Misalkan, oh besar sekolah ini Al-Muhibbi dalam khulasatul asarnya, nggak melihat isinya, nggak menverifikasi data yang ada di dalamnya seperti apa. Sekilas benar, saya kan sering menyampaikan kitab nasab dan sejarah karya Ba'alawi atau karya orang luar Ba'alawi atas dasar permintaan Ba'alawi atau kitab eksternal Ba'alawi yang ditahqiq, disalin oleh Ba'alawi itu selalu mencurigakan. Sekilas itu terlihat benar, wajar, tapi jika dibuka tidak wajar dan tidak benar. Mohon maaf, berkali-kali saya meneliti itu. Misalkan khulasatul asar, misalkan abad 12 ya. Ternyata
Syekh Al-Muhibbi tidak memverifikasi nasabnya Bani Ahdal. Lalu percaya saja apa yang ada di dalam Masyru'ur Rawi Abu Bakar Asyili, apa yang ada dalam Syarhul Ainiyah, apa yang ada dalam Al-Ghurarul Baudawi, apa yang ada dalam Al-Quqa Al-Musyiqah, tanpa memverifikasi terlebih dahulu, tanpa meneliti sumbernya. Dari mana Imam Ahmad Al-Albani itu hidup abad atau tahun berapa? Imam Ubaidillah, Imam Alwi, Imam Muhammad, Imam Alwi, Imam Ali Kholi Isam ini kapan hidupnya? Enggak sampai di situ. Hanya sekedar pokoknya ono kitab referensi saya dari Masyru'ur Rawi, enak langsung tak cantumkan, copy paste salin copy salin jadi. Contoh yang sudah saya sampaikan, Bani Ahdal itu nasabnya tidak sahih nyambung sampai Rasulullah SAW karena ada nama Aun yang menjadi putranya Musa Al-Kadzim. Tidak ada nama Aun dalam kitab-kitab nasab abad 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gak ada nama Aun dari anaknya Musa Al-Kadzim itu. Aun itu justru cucunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dari anaknya beliau yang bernama Muhammad Syarif Aun. Itu ada. Tapi kalau Musa Al-Kadzim dari 14 anaknya itu enggak ada yang namanya Aun. Dari Bani Al-Ahdal Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alawi bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kadzim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Nggak nyambung, putus itu tidak dikoreksi, tidak diverifikasi oleh Al-Muhibbi dalam Khulasatul Atharnya. Saya sudah memiliki manuskripnya. Nah, sama seperti itu, nggih. Kok malah tambah panjang nggih, Bapak Mungkas Pramana. Bapak sudah pernah lagi. Tadi Pak Kiai mengomentari videonya Hari Pras. Bagaimana pendapat Pak Kiai dengan adanya anekdot kalau Ponpes Mesum itu milik Nahdliyin dan tidak ditemui kasus Ponpes Mesum milik Salafi ya? Enggak benar ya Pak Mungkas Pramana. Kemesuman Kiai atau Ustadz itu tidak berhubungan dengan organisasi sebenarnya. Kalau di Islamic Boarding School yang ada di Bandung yang menyabuli puluhan santriwatinya itu dari siapa? Enggak dari NU itu. Ya. Kalau di Trenggalek, ya di Palembang, di mana-mana itu ya ada. Di kejahatan itu ada di mana-mana dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Karena kejahatan itu tidak hanya pelakunya tapi ada kesempatannya. Jadi tidak benar nggih Pak Pamungkas Pramana. Jadi misalkan anekdot kalau Ponpes Mesum itu milik Nahdliyin enggak semuanya. Dan tidak ditemui kasus Ponpes Mesum milik Salafi. Ada, Salafi ada. Yang kasus yang justru yang pakai burqah, yang pakai ini perempuan sadaran itu kan ya ada juga. Berita baru ini ada seorang ustazah yang bercadar selingkuh dengan seorang ustadz pondok pesantren. Itu ya ada baru 2 hari ini beritanya ya. Jadi tidak bisa dituduhkan ke Nahdliyin saja. Tidak nggih. Pak Ontoseno, sekarang NU harus dilakukan pembersihan karena sudah banyak pihak yang menggunakan NU untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Dan berkicau seenaknya sendiri. Nggih Pak Ontoseno nggih, memang harus ada sikap tegas ya, sikap tegas. Tidak dibersihkan semuanya, dihabiskan itu ya enggak nih. Sementara dengan ya penataran ke NU-an kembali ke Hitoh 26, lalu setelah Hitoh 26 dimantapkan berkembang ke peradaban. Peradaban kita harus memiliki peradaban tinggi ya. Dasarnya kawan-kawan yang ada di struktural NU semua perlu biaya. Nah, perlu biaya. Daripada kita biayaan cari biaya, donatur, donasi, lebih baik kita menghadap negara. Nanti ada keputusan yang mengelola tambang yang ada. Muhammadiyah itu lebih kaya.
Karena apa? Kesadaran donasi dari anggotanya. Kalau NU ini ya kaya tapi kurang kaya. Hanya menang di itu tadi kuantitas. Saya termasuk bagian daripada kuantitas itu. Kualitas saya masih rendah, saya mengaku sendiri. Mengaku sendiri saya. Lah akhirnya jasa siapa kok NU ormas kok dikasih Pak Bahlil bisa mengelola tambang itu bagaimana? Apa hubungannya negara dengan keagamaan nanti itu? Ini jasa siapa? Saya tahu. Saya tahu. Jasanya siapa saya tahu. Tapi tidak saya sampaikan, nanti saya dipecat dari NU. Pak Jackson Adi Sucipto. Assalamualaikum Yai. Adanya pemecatan Dr. Soleh Basyari adalah bentuk pembungkaman terhadap kaum akademisi yang justru membuat masyarakat Nahdliyin berasumsi bahwa PWNU mengalami kemunduran. Ini Pak Jackson Adi Sucipto. Lalu jargon abad kedua harus ya, ini berarti masih perlu dijelaskan, dimantapkan lagi pemahamannya. Wong ada orang yang bersuara itu justru cinta, mengkritisi imamnya, panutannya itu justru tanda cinta, bukan tanda benci. Tidak, ingin menyelamatkan NU secara keseluruhannya, kan begitu. NU didirikan itu untuk apa? Dulu muasisnya mendirikan Jam'iyah. Dulu Jam'iyatul Ulama menjadi Nahdlatul Ulama oleh Mas Alwi Abdul Aziz. Itu apa tujuannya? Tujuannya apa? Ya termasuk mampu menghadapi tantangan zaman yang ada. Fleksibel, bisa menyesuaikan dalam semua keadaan, di setiap keadaan. Berarti kalau dibungkam ya malah justru nggak bisa maju, mundur malah. Leres Pak Jackson Adi Sucipto. Pak Ontoseno, sampai sekelas Rois Am tidak merukunkan, malah lebih kelihatan memihak kepada salah satu golongan. Ini udah keluar dari jalur NU. Bersihkan NU dari para begundal Robitoh Ba'alau. Nanti kalau nggak ada yang nyampaikan, tolong video saya ini setel, sebar, bagikan kemana-mana, biar didengar oleh kawan-kawan kita, kiai-kiai kita yang ada di struktural NU sana. Jadi kalau mau jadi wasit, jadilah wasit yang bijaksana, tidak memihak sana dan memihak sini. Masa wasit ikut memukul saya, itu bagaimana? Khawarij, Wahabi, Syiah, dasarnya dari mana? Ngomong seperti itu. Kami berbicara data. Kalau data keilmuan, kitab-kitab manuskrip yang ada, sejarah, tobakot, semua dihiraukan, tidak dimasukkan dalam khazanah keilmuan, ya habis kita bagi manusia. Quran itu juga data, hadis itu juga data. Khulasoh Nurul Yakin berkembang menjadi ilmu nasab, itu juga data, berdasarkan data. Kalau datanya saja nggak ada, bagaimana pedoman kita? Apa yang kita jadikan sebagai pedoman? Kan begitu. Sama seperti sejarah bangsa Nusantara Indonesia Raya. Sebelum Masehi itu tidak ada datanya bangsa kita ini, sejarah kita. Di dalam sejarah yang kita pelajari selama ini kan kerajaan paling tua itu Kutai Kartanegara, ya, Tarumanegara, Kalingga, itu kan tertua setelah Masehi. Padahal bangsa kita Nusantara ini sudah ada 50.000 tahun yang lalu. Masehi itu kan baru 2020 lebih tahun yang lalu. Sebelum Masehi, bangsa kita itu sudah berperadaban tinggi. Sebelum ada bangsa-bangsa yang ada di Yunani, Mesir kuno, bangsa yang ada di Mesopotamia, Assyria, Sumeria, India, dan China, bangsa kita ini sudah dulu ada. Peradaban dari Timur Raya yang melihat pertama kali matahari terbit dari arah timur kita. Nah, ini tiba-tiba sejarah kita tidak mencantumkan sebelum Masehi. Hanya tahun 67 Masehi.
sebelum Masehi nggak ada, karena nggak ada datanya. Dulu nenek moyang bangsa kita itu data itu dibuat seperti benda yang tidak mudah untuk musnah, seperti pahatan-pahatan yang ada di batu-batu asli, andesit ataupun batu-batu kali, batu gunung yang ada. Kalau kertas atau kayu ya, atau kulit hewan itu kan mudah hancur, mudah musnah. Tapi kalau yang tertulis dalam batu ya itu sulit untuk hilang. Nah itu pun seandainya saya bantah, mana buktinya sebelum Masehi Indonesia sudah ada peradaban? Ya saya nggak punya bukunya, nggak bisa bantah. Kok nggak ada datanya? Toh kalau ada peninggalannya saya nggak mampu membacanya, bahasanya Kawi, campur Sangsekerta, saya nggak bisa membaca seandainya, maka nggak bisa dijadikan hujah, argumentasi, referensi. Lah kalau ini masalah nasab, ini ada datanya, cuma tidak ada nama Ubaidillahnya, gitu loh. Simbolnya itu seperti itu. Berikutnya, Pak Dela, Ibu Dela Roca. Apakah pembela Ba'alawi itu terutama kiai sudah ada yang berkeluarga dengan Habib? Dan kenapa saat kiai direndahkan tidak ada yang membelanya pada diam? Sekarang baru ngeh. Bu Dela Roca. Apakah pembela Ba'alawi itu terutama kiai sudah ada yang berkeluarga dengan Habib? Ada. Sekelas wadah pesantren besar itu ada besannya dari Ba'alawi. Ya, bahkan teman saya sendiri gara-gara kecantol wanita Ba'alawi lemah berjuang bersama kami. mohon maaf. Nah, sekelas Kang Mas ya, Ustadz Abdus Somad saja kelepek-kelepek. Nah inilah buktinya Pak atau Bu Dela Roca. Kenapa kiai-kiai pada diam saja? Nah ini faktanya. Mas Anom, semoga Mas Anom tetap nom terus, tetap muda terus. Assalamualaikum ya Nur. Habib Zain Kribo sudah sowan silaturahmi ke Gus Nuril. Apa pendapat Yai mengenai penjelasan Habib Zain Kribo mengenai Ahlul Bait? Mengenai Ahlul Bait itu sesuai dengan pemahaman Syiah memang menyempit, yakni cuma 5 orang, Kanjeng Nabi, Ali, Hasan, Husain, dan Sayyidatina Fatimah. Cuma 5 saja ashabul kisah itu. Tetapi menurut Sunni ya melebar lebih banyak lagi. Duriyah, Itroh. Ya. Lah, Itroh ini ya Ahlul Bait Nabi, Ali Nabi, ya, banyak dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Lalu secara garis besarnya, pokoknya enggak bisa dan tidak boleh menerima zakat dan sedekah karena mereka adalah Ahlul Bait yang suci, liyutahhirukum tathiro ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Kang Mas Zain Asakov atau Zain Kribo ya ada benarnya. Ada benarnya. Ya semoga saja beliau istiqomah. Kami sudah menawarkan islah. Kami tidak ingin mufarokoh, ya berperang dengan antar sama ikhwah, merusak tali ikhwah, tidak. Tapi tawaran keislahan saya masih ditolak mentah-mentah. Jadi saya masih berbicara sampai sekarang ini. Gara-gara apa? Tawaran islah saya ditolak mentah-mentah. Bahkan tambah menyerang. Mereka ingin tetap menang minimal status quo. Nggak ada yang kalah dan menang. Nantinya korbannya adalah rakyat dan umat masyarakat kita. Jadi Mas Anom, ada benarnya apa yang disampaikan oleh beliau Kang Mas Zain Asgaf. Apa pendapat Yai mengenai penjelasan Habib Zain Kribo mengenai Ahlul Bait? Ada benarnya. Ada benarnya. Jadi antara Ahlul Bait yang menyempit sesuai dengan pemahaman Syiah dan ada Ahlul Bait yang secara umum, secara luas. Ada Duriyah, Itroh, ada Alun Nabi. Nah, kalau kembali kepada pemahaman yang lebih umum ya
atba'uhu ala dinihi ila yaumil qiyamati. Jadi secara umum kita semua ini termasuk anak cucu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, Pak Jackson ada cerita lagi. Polemik nasab yang seharusnya dibawa ke bahsul masail malah dibiarkan, yang pada akhirnya nanti akan semakin membuat panas antara yang pro dan kontra. Apakah mereka para petinggi tidak memikirkan dampak? Ini bagi sebagian besar warga Nahdliyin yang berasal dari akar rumput ini baru sadar. Jadi walaupun sudah hampir 3 tahun berjalan, dampak. Apa mereka para petinggi tidak memikirkan dampak? Dampak yang mungkin bisa terjadi, maaf, tak kira nggak nyambung ya Pak Adi, Pak Jackson ada di situ. Yang mungkin bisa terjadi kericuan, dan jika itu terjadi para petinggi PBNU harus bertanggung jawab dunia akhirat. Bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Kita semua ini menjadi penggembala dan bertanggung jawab terhadap gembalaan kita. Yang lebih banyak tanggung jawabnya adalah kalangan Nahdlatul Ulama, petinggi-petingginya, kiai-kiainya. Karena apa? Membiarkan umatnya diterkam, ya, dibelokkan, ya, pemahaman sejarahnya. Gampang kok cara mendeteksinya. Ayo lihat saja makam Mbah Sunan Bonang Tuban. Gak usah kemana-mana dulu. Di makam Mbah Sunan Makhdum Ibrahim Tuban Kutorejo. Lihat di sana seperti apa, gitu aja. Lihat tahun sebelum 2019. Foto, video makamnya Mbah Sunan Bonang saya punya. Setelah 2019, 2022, ya, baru berubah total seperti itu gambarnya. Dikepung, ya, oleh makam Habib dan juga marga dari Yaman sana. Dan akan bertambah karena saya sudah wawancara dengan panitia pengelola. Jika Pak ada nama Mbah Buyut leluhurnya yang tertulis di sini, makam ini baik ring 1 ataupun ring 2, maka anak cucunya bisa dimakamkan di sini. Kalau sempit ya ditumpuk atau sebelahnya. Berarti nanti kalau ada marga-marga yang tertulis di situ, di batu nisan itu, maka bisa dimakamkan di situ kalau meninggal dunia. Alasannya aku kepingin dekat dengan orang saleh yang dimakamkan di situ, waliullah di situ, tapi nggak sesuai dengan akhlak, yakni menggusur dan merubah sejarah. Ya. Ini sangat berbahaya. Yang bertanggung jawab siapa? Sesuai dengan Pak Jackson tadi, ya para petinggi NU harus melalui laporan dari PCNU Kabupaten Tuban, melalui dari ranting MWC, lalu PC, lapor ke PW, lalu ke PB, baru dapat melihat yang sebenarnya. Kalau misalkan nama Kiai Haji Miftahul Ahyar nggak gaptek, ya, terbuka, ya, lihatlah YouTube saya. Berikutnya Pak Pamungkas Pramana, dari safari Pak Kiai ke beberapa pondok. Sepertinya Pak Kiai menemui pimpinan pondok yang masih jumut itu ya masih kaku. Karena saya yakin ada yang menyepelekan manuskrip yang dimiliki Pak Kiai. Alasannya kitab palsu dari internet. Saya kemarin juga keliling, alhamdulillah mereka diskusi dengan saya dulu. Nah, terus akhirnya ya banyak yang taslim. Ada yang masih tengah-tengah. Ada yang takut-takut terlihat orang. Gitu. Karena sudah banyak yang percaya bahwa Habib itu kan cucu Nabi. Gitu. Tapi alhamdulillah masalah manuskrip ya saya ada kitab aslinya. Kalau manuskrip yang asli itu kan nggak bisa dibawa. Ya harusnya ya tetap salinannya yang berupa PDF, file PDF. Sekarang ini untuk ngirim dari Turki ke Indonesia kan butuh waktu yang lama. Dengan PDF cukup waktu beberapa menit saja. Manuskrip itu saya cari ya tidak tanpa biaya, ya ada biaya. Nggak mudah orang bisa menemukan manuskrip itu kalau tidak dipercaya oleh pihak sana. Begitu juga kitab-kitabnya, versi cetaknya.
Jadi kalau ada yang tidak percaya, wah cuma kitab Lakbana dulu, isinya itu sama seperti aslinya. Zaman sekarang kalau kita kuliah, tugas dari dosen kita itu ya semua berbentuk file-file PDF itu. Bahkan Al-Quran itu sendiri sebenarnya kan salinan yang keberapa ratus kali dari aslinya. Misalkan mushaf kita itu mushaf Utsmani misalkan, ya ini apakah mushaf Utsmani asli? Yang enggak, itu salinan sesuai dengan aslinya. Gitu loh cara memahaminya. Begitu Pak Mengas Pramana. Jadi alhamdulillah Pak Mengas Pramana sudah banyak yang taslim. Tidak jumut saja, tidak kaku. Asalkan ada buktinya. Sampai saya bawakan kitabnya. Saya buktikan, ini loh kitabnya ada. Ada datanya. Tapi tidak ada nama Ubaidillahnya. Abdullah yang ada di As-Suluk Fitobakotil Ulama wal Muluk itu bukan Ubaidillah versinya Al-Burqah Al-Musiqah. Dari Ubaid bin Ahmad bin Isa menjadi nyantol dari Al-Ahdal lalu pindah lagi ke As-Suluk. Itu nggih. Berikutnya Pak Garuda Sakti. Lah, Pak Garuda Sakti ini selalu berada di mana-mana. Bola salju sedang bergulir dari puncak gunung. Arahnya tidak bisa diprediksi. Tambah hari tambah besar menyapu bersih benda-benda di sekitarnya. Ataukah ini bumerang? Ya. Sama seperti apa yang saya analogikan dengan Pak Garuda Sakti. Ini tsunami besar, nggak bisa dihalangi. Menghalangi akan fatal. Sudah saya ingatkan. Sekarang ini bertumbangan generasi-generasi yang tidak mau menerima informasi kebenaran. Mohon maaf, saya kan sering menasihati Kang Mas Habib Jamal Ba'agil, taubatlah. Kang Mas Novel Al-Aidrus, taubatlah. Kang Mas Idrus Al-Aidrus, taubatlah. Kang Mas Ismail Hasan Al-Muhdor, taubatlah. Jika panjenengan semua tidak taubat, dikhawatirkan meninggal dunia dalam kondisi su'ul khotimah. Jangan dibantah. Jangan dibantah. Kalau sudah meninggal dunia dalam kondisi su'ul khotimah, jejak rekam kalian sulit dihapus. Rekam. Ya. Jejak digital itu kejam, Tuhan. Kejam. Ya. Contoh kecil saja. Adik saya Hasan Asegaf, pimpinan Nurul Mustafa yang sudah wafat, Allah yarham. Kasihan beliau sudah meninggal dunia, jejak rekam ceramahnya, mauidhahnya, semuanya masih ada. Kalau benar, jadi ilmu yang bermanfaat, yang jariah turun-temurun sampai ke umat. Tapi kalau nggak benar, bagaimana? Ya kan memalukan, sulit dihapus. Ya. Sama dengan menerima buku catatan amal tangan kiri. Tangan kiri. Ashabus shimal. Tobatlah, tobatlah. Jangan ngaku sebagai cucu Nabi lagi. Ini yang saya nasihati itu orang yang kulino ceramah yang normal-normal. Yang nggak normal kayak di Bahar Sumet itu nggak urus itu. Itu materuk sebenarnya. Matruk, bola salju sama seperti tsunami Pak Garuda Sakti ini. Pak Garuda Sakti lagi. Ini adalah sebuah proses, ada pengorbanan dan air mata. Sabarlah kawan, kau tidaklah sendirian. Dr. Soleh, kau pahlawan bangsa ini. Kami akar rumput, NU akan terus berjuang. Dengarkan, lihatlah Kang Mas, Dr. Soleh Basyari. Pak Garuda Sakti. Tidak hanya Pak Garuda Sakti, ada ratusan juta Pak Garuda Sakti di Indonesia ini. La tahzan, la tahzan, la tahzan. Innallaha ma'ana. Rezeki tidak hanya dari mengajar dosen. Omongannya sak dos, gaji ini mek sak sen. Enggak. Masih banyak sumber-sumber penghidupan yang lain, yang lebih berkah dan bermanfaat. Itu, Pak, cinta Rasul. Apakah Belanda mayoritas di Indonesia? Mereka telah menguasai kelemahan bangsa kita dengan merekrut budak dengan doktrin agama, maka sangat mudah diadu domba. Leres, Pak. Cinta Rasul. Dengan benar-benar mahabbatir Rasul. Justru kami ini adalah mencintai Rasulullah.
mencintai dzurriyyah asli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai nama baik Nabi kita yang suci bersih itu dikotori oleh segerombolan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, gitu gitu, Pak cinta Rasul. Res Garuda Sakti, jangan bersedih kawan kok podo. Pak Prawirotomo akan terkumpul pada kutubnya. Masing-masing tidak akan ada yang bisa bersembunyi. Topeng-topeng akan rontok. Ada kutub Ashabul Yamin, ada kutub Ashabus Shimal. Ya, akan ada tanda-tanda masing kutub ini. Tidak kutub utara selatan ya, tapi ini kutub kebenaran dan kebatilan. Jadi ada Ashabul Maimanah, Ashabul Masy'amah. Lalu yang di tengah ini yang lebih mulia ada As-Sabiqun. Ya. Jadi sama seperti apa yang disampaikan Pak Prawirotomo, semoga menjadi perwira yang utama akan terkumpul pada kutubnya, yakni wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro, golongan penduduk surga akan berkumpul, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba, penduduk neraka juga akan berkumpul di kutubnya, di tempatnya, di komunitasnya masing-masing. Leres Pak Prawirotomo. Pak Papua Cinta Nusantara. Assalamualaikum Yai. PBNU lagi menunjukkan kegagahannya. Yai, kayak organisasi preman, siapa kuasa bisa semena-mena, siapa di atas wenang menindas. Nah, mungkin kurang turun ke bawah, ya, melihat kenyataan yang ada. Hanya ya berada di atas hingga sana saja. Raja yang bijaksana sejak zaman dulu kala itu akan selalu turun ke lapangan, sama seperti sahabat Umar bin Khattab. Saben malam itu keliling, ya nggak dikawal ya, keliling ke masyarakatnya seperti apa, sama seperti Raja Umar bin Abdul Aziz. Raja Harun Ar-Rasyid itu dulunya ya ganggel ya, tapi setelah ingat ya akhirnya turun ke bawah. Sultan Sulaiman ya Al-Qanuni ya, penguasa dinasti Utsmani Turki ya, itu juga sering terjun ke lapangan melihat kenyataan. Agama ini harus berpihak kepada orang lemah. Sejak zaman dulu para pembawa agama samawi, para nabi itu selalu berpihak pada orang lemah. Lemah ekonominya, lemah keilmuannya, lemah fisiknya, lemah semuanya. Tidak berpihak kepada orang yang kuat. Toh kalau seimbang di tengah. Itu. Tapi kalau ada misalkan kiai kok malah justru borjuis, feodalis, kolonialis, ya, bukan ulama yang benar-benar dapat warisan dari ambiya. Pak Papua, seperti itu. Pak Posisi Santri, salam sehat Yai. Ya, saya dengar panjenengan selalu diajak live podcast di channel Pada Suka. Tapi kenapa selalu menolaknya? Padahal Yai Ubaidillah Mundi, sahabat panjenengan, selalu ikut mengisi. Maaf lancang. Enggak lancang Pak Posisi Santri, kita ini sama-sama. Jangan sungkan-sungkan, jangan samakan saya seperti Kiai Haji Miftahul Ahyar yang anti kritik. Enggak, kita ini sama-sama. Derajat kita di sisi Tuhannya hanya karena keaguannya. Sama seperti Kamakola Al-Hajj Roma Irama. Yang miskin jangan bersedih dan jangan berkecil hati. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena kayanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Pak Posisi Santri, saya sering diajak live oleh Kang Mas Yusuf Mars. Tapi sementara karena saya menjaga. Nanti kalau saya buka ke publik nanti nggak enak lah, ini termasuk masalah pribadi saja. Pokoknya Pada Suka itu ada dua gitu aja, ada Pada Suka TV, ada Pada Suka _TV, dan pemiliknya sebenarnya ya keluarga. Cuma kalau yang Pada Suka Kang Mas Yusuf Mars itu lebih ke bukan Padepokan Sunan Kalijaga, tapi di daerah Bandung, ibu kota Jawa Barat, itu ada kelurahan yang bernama Kelurahan Pada Suka. Cari. Salam dari Surabaya untuk Bandung. Kalau saya salah tolong diingatkan. Ada Kelurahan Pada Suka.
di Bandung namanya. Jadi mungkin Pada Suka TV itu ya berasal dari nama kelurahan Podo Suko, Podo Senengi, ya, supaya orang-orang itu pada suka. Jadi bolehlah Wong Indonesia itu pengguna internet terbanyak di dunia. Ya, bisa nanti subscribe ke Pada Suka _TV, bisa subscribe ke Pada Suka TV, sama saja, bagi-bagi ya, gitu. Yang penting rukun, agawi santoso, cerah, agawe bubrah, semua saudara. Gitu Pak posisi santri sementara begitu. Pak Muhajirin Jamilun, salam Kiai. Kalau mau jujur, keadaan sudah bahaya karena struktural pusat NU tidak merasakan bahwa dirinya sudah terdoktrin oleh para habib penipu umat, jadinya urusan nasab tidak diurus. Cara menelitinya, mendeteksinya seperti ini Pak Muhajirin Jamilun. Setiap kiai yang didatangi oleh tokoh habib, semisal Habib Umar bin Hafid, itu pasti akan kelepek-kelepek. Semisal saya nih, dapat ijazah pemakaian sorban oleh Habib Umar bin Hafid, saya berani menolaknya. Oleh sebab itu saya sementara nggak mau ditamoni oleh Habib dulu. Takut nanti doktrinnya, gendamnya, hipnotisnya nancep ke alam bawah sadar saya. Tidak hanya beliau Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar saja, sekelas pengasuh pondok pesantren dari Boyo, ketika sudah dikasih udeng-udeng sama Habib Ba'alawi, ya kelepek-kelepek. Adik saya, ya, Ustadz Jam'an Nur Khotib, setelah ketemu di Yaman sana dengan Habib Umar bin Hafid, langsung halusinasi. Mali khulia, melankolia. Wah, Rasulullah di situ. Demi Allah, Rasulullah di belakang aneh. Demi Allah, di belakang aneh. Saya malu sama Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Di belakang aneh. Aneh ente. Bahasanya sudah beda. Enggak same dengan kita ini. Kalau sudah ketemu mereka itu langsung balik klik gitu. Ini cara mendeteksinya kayak Pak Muhajirin Jamil. Terdoktrin. Sulit membedakan bainal haq wal batil. Ya minimal syubhat gitu. Papua Cinta Nusantara, kok PBNU jadi kayak mafia? Siapa yang nggak nurut dihabisi? Saudara-saudaraku, mari kita lawan kedoliman ini, nggih. Kita lawan dengan keilmuan, nggih. Papua Cinta Nusantara. Saya selalu mengedepankan ilmu, akhlakul karimah. Tetap kita kedepankan. Saya sebenarnya mau di backup untuk tampil keras tegas oleh mantan pembela Gus Dur Berani Mati yang dari Jawa Timur, ya, bukan dari Jawa Tengah. Tapi saya ya insya Allah alhamdulillah dapat dukungan. Alhamdulillah kiai sepuh kita masih perhatian dengan saya. Alhamdulillah matur suwun, syukron katsir ya syekhi wa ustadi. Pak Budi Susilo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir ya, channelnya baru ketemu. Pak Budi Susilo, matur suwun. Jenengan ngejar saya, alhamdulillah. Ini karena ya mungkin yusarul mar'u ma'amanah habba, itu mungkin Pak Budi Susilo. Saya mengidolakan jenengan juga dari Lumajang. Saya hafal jenengan kok gak ada. Pak Joko dari Tangerang juga masih cari sulit gitu. Karena channel yang belum terkenal itu kalau di searching itu ya nggak ketemu. Tapi ini sudah digabungkan dengan Karma 212 nih Pak Budi Susilo. Alhamdulillah ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir yang sami-sami Pak Yai Budi Susilo dari Lumajang Igang Juru nih. Selamat bergabung bersama.